Alhamdulillah, alhamdulillah ala fi syahri Ramadan alladzi ja'ala minal muslimin al-kamilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulul amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh Masjid Nurul Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah kembali sebulan yang lalu di bulan Rajab Sya'ban tempoh. Sya'ban ya. Minggu pertama saya di bulan yang lalu. Ini sebulan tanpa terasa. 3 bulan yang kita tunggukan, Rajab, Sya'ban, sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan. Yang doa kita lantunkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Kita berharap mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini kita mohon pada Allah Ta'ala diberikan kesehatan, kekuatan, dan keimanan, sehingga bisa kita selesaikan Ramadan tahun ini sampai pada ujungnya nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beri salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita semua para pengikut beliau yang setia ila akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, kita pada waktu malam nak menjelang Ramadan bertunggu-tungguan. Kalau dihitung sekitar jam 19.46 baru ada informasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan kesepakatan sidang isbat dinyatakan bahwa Ramadan jatuh pada 1 Maret 2025. Biasanya Pak Bu, dulu ini kita lama dikit, biasanya dari Kementerian Agama dulu sebelum Isya sudah ada informasi. Nah, wallahu alam, sekarang ini kita dengar sidang isbatnya tertutup. Setelah itu dapat informasi, baru keluar informasi dari Kementerian Agama dinyatakan bahwa tahun 14 Hijriah jatuh pada 1 Maret 2025. Alhamdulillah, kalau PP Muhammadiyah sudah menetapkan, dan alhamdulillah kebetulan dari 2 organisasi besar kita berbarengan tahun ini 1 Maret 1 Ramadan 14 Hijriah bertepatan dengan 1 Maret 2025. Alhamdulillah. Nah, di kesempatan pagi hari ini kita berharap kepada Allah Ta'ala, Ramadan tahun 1446 Hijriah ini, kalau kita bercerita tentang masalah Ramadan ini, kita setiap tahun memperingati bulan Ramadan, menyambut datangnya bulan Ramadan. Akan tetapi mungkin di antara kita yang menghadapi bulan Ramadan ini dari tahun ke tahun tidak ada yang sama, sedikit ada perbedaan. Bisa jadi ada yang bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang bertemu bulan Ramadan ini masuk rumah sakit. Ada yang masuk rumah sakit. Baru-baru ini menghadapi bulan Ramadan di pekuburan Cino di Sukaminatan ada berita kena begal. Padahal sudah didatangkan, sudah bercita-cita kepengen datang bulan Ramadan, tapi itulah yang namanya kehidupan. Kita tidak bisa tahu dengan pasti, tapi kita berharap
kita yang hadir dalam majelis ini selalu diberikan keselamatan oleh Allah SWT. Itu kita harapkan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita telah mengatakan bahwa kita bersatu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini bukan sekali ini, yang punya sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kurang dengan baliknya, berarti sudah hampir 53 tahun melaksanakan ibadah Ramadan. Nah, kita harap jangan sampai intensitas pelaksanaan ibadah Ramadan kita ini yang sudah sering berulang ini, kedatangan Ramadan kita cak biasa bahasanya cak indah aja. Padahal kita menantikan bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Kita katakan aja sebenarnya istimewa ida. Kemudian hilang rasa getaran cinta kita terhadap datang bulan Ramadan ini. Kemudian hilang perasaan rindu kita kedatangan dengan bulan Ramadan ini. Nah, ini yang harus kita hindarkan. Kenapa? Kita tidak akan pernah tahu apakah tahun 1447 Hijriah akan datang kita akan masih bertemu. Kan masih tanda tanya. Makanya kita ingat ada satu kalimat singkat yang sama-sama harus kita pahami. Dikatakan kasratul misas tumitul ihsas. Apa maksudnya? Banyaknya bertemu dan berinteraksi dapat membunuh rasa dan sensitivitas. Apa maksudnya itu? Maksudnya banyaknya pertemuan kita sering terjadi interaksi dengan sesuatu yang sangat memperluas, menghilangkan rasa sensitivitas kita terhadap rasa sesuatu tersebut. Nah, untuk itu agar pertemuan kita di bulan Ramadan ini tidak terulang masa-masa yang lalu yang kurang kita anggap semangat, kurang gairah, ini kita timbulkan rasa sensitivitas kita itu. Bahasa kita itu penting gitu untuk apa? Kalau bahasa anak sekarang itu refresh kembali jiwa kita ini. Kita upgrade kembali jiwa kita ini. Sehingga dengan munculnya bulan Ramadan ini, jangan sobaiklah apapun. Nah, itu kita hilangkan. Jangan sampai itu terjadi dalam diri kita. Kita munculkan rasa rindu, rasa senang, rasa bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Allah anugerahkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW ini. Nah, untuk itu kita persiapkanlah diri kita. Baru 2 hari, malam hari ketiga. Jangan sampai kita ada perasaan biasa-biasa bela. Justru kita tingkatkan selama di bulan Ramadan ini amal ibadah kita. Apa? Banyak. Apapun yang bisa kita lakukan. Nah, makanya kita harus persiapkan diri kita. Apa maksudnya? Kita menyambut bulan Ramadan itu artinya kita sama-sama memuliakan kehadiran bulan Ramadan ini. Bulan yang sangat dekat dengan kita, sebagaimana pernah dijelaskan oleh sebuah hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, kata Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, semua amal anak Adam untuknya. Saya katakan sekali lagi, semua amal anak Adam itu untuknya, kata Allah, kecuali puasa. Kecuali puasa. Ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi kalimat ini kalau kita lihat, sangat luar biasa firman Allah melalui sabda Rasulullah SAW. Mengapa? Kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Azza wa Jalla dengan puasa yang kita lakukan ini. Sebab Allah menyambut orang-orang yang berpuasa ini dengan cara terbaik. Nanti Allah siapkan khusus untuk orang yang khusyuk berpuasanya minal awal ila akhir dengan satu pintu yang disebut dengan babur royan, khusus untuk orang yang berpuasa. Puasa yang mano tentu diawali dengan niat yang tulus, ikhlas semata-mata karena dalam dengan mertua yang berpuasa ini lain urusan itu. Dalam dengan tetangga puasa kalau tidak lain urusan. Tapi ini kembali ke qalbun salim kita, niat kita berpuasa ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini juga memberikan penegasan kepada kita bahwa ibadah puasa ini
ibadahnya orang-orang yang khusus. Kenapa dikatakan orang yang khusus? Karena memang tidak dapat dibantah. Puasa ini hanya disyariatkan pada orang yang beriman oleh Allah SWT hanya di bulan 9 ini, di bulan Ramadan ini. Dari sekian banyak ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah SWT, itu semuanya sudah Allah berikan kadar nominal. Kalau bahasa kita tuh sudah ada kompensasi nilai pahalanya. Contoh, kita sholat berjamaah, berapa pahalanya? 27 derajat. Itu sudah ditentukan bahwa orang yang apabila sholat berjamaah di masjid, di mushola, di surah dan sebagainya berjamaah, maka nilai pahalanya Allah hitung 27 derajat. Itu kalau seandainya kita berpuasa, melaksanakan sholat. Kemudian kalau seandainya kita melaksanakan membaca Al-Quran, Alif Lam Mim, berapa huruf itu? 3 huruf. 1 huruf mendapat 10 kebaikan. 3 huruf 30 kebaikan. Apalagi kita dalam di malam Ramadan, bukan 10-20 bacaan, ratusan ayat yang kita baca, huruf-huruf yang kita baca. Apalagi ketika kita membaca Al-Quran itu sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya, masya Allah, sangat-sangat luar biasa. Apa itu ikhfa, apa itu izhar, apa itu iqlab, apa itu idgham, apa itu idgham biguna, apa itu idgham bila guna, apa itu mad, segala macam kita pahami ucapan bacaannya, itu nilai pahalanya sangat luar biasa. 10 kali lipat Allah lipat gandakan untuk 1 huruf. Itu di bulan Ramadan. Kita di bulan Ramadan dianjurkan banyak-banyak kita bersalawat. Bersalawat, 1 kali kita bersalawat mendapat 10 kebaikan. Banyak-banyak bersalawat. Kenapa? Itu saya katakan tadi, nilai kompensasi pahala yang sudah ditentukan dalam Allah. Tapi bagaimana dengan puasa? Allah katakan ajzibi, aku yang akan berikan nilainya. Berarti nilainya tidak ditentukan oleh Allah SWT 10, 20, 30, tidak seperti itu. Langsung Allah yang menilai kepada kita. Nah, oleh karena itu kita sama-sama memahami, ya. Dari hari ini kita berikan satu pemahaman. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Umamah. Ini pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hendaknya engkau perintahkan aku dengan suatu amal yang baik. Apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah, alaika bisawm fa innahu la mislalahu. Kata Rasulullah, engkau berpuasa karena tidak ada bandingannya. 1 kali bertanya. Kemudian yang kedua bertanya lagi, ya Rasulullah, perintahkan aku dengan suatu amal. Maka Rasulullah pun menjawab, alaika bisawm fa innahu la mislalahu. Kata Rasulullah, hendaklah kamu berpuasa karena tidak ada bandingannya. 2 kali pertanyaan, sahabat bertanya, Abu Umamah bertanya, Rasulullah pun menjawab dengan jawabannya sama. Apa maknanya ini? Berarti nilai pahala ini, pahala puasa kita ini, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sangat-sangat luar biasa. 2 kali pertanyaan, itulah jawaban Rasulullah SAW. Hendaklah kita berpuasa, apalagi di bulan Ramadan. Kewajiban puasa kita sangat luar biasa. Nah, karena itu, kalau kita melihat dalam kehidupan kita sekarang ini, kan zaman tetap berputar, berjalan. Tidak sadar, tidak tahu sekarang itu 2025, lagi tidak tahu tahun 2026, terus waktunya berjalan. Nah, oleh karena itu, seiring dengan masalah kemudahan waktu ini, seorang berpuasa di bulan Ramadan ini diberikan waktu yang seluas-luasnya oleh Allah Taala dengan kelipatan pahala yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, sayang sekali kalau seandainya di bulan Ramadan yang kita cintai ini, yang datangnya kita tunggu-tunggu 11 bulan, sekarang sudah kita temukan, tidak ada lagi kita perasaan rindu, perasaan cinta dengan bulan Ramadan, berarti qalbun kita sudah mati. Qalbun kita sudah tidak ada harganya lagi dalam diri kita. Kenapa? Tidak ada lagi perasaan rindu, tidak ada lagi perasaan
bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan itu. Nah, oleh karena itu kita sama-sama memahami kita. Bulan Ramadan dengan segala berkahnya telah datang di hadapan kita. Tidak terasa sudah masuk ketiga kita hari ini. Nah, sungguh mulia bulan Ramadan ini. Oleh karena itu Rasulullah telah berikan gambaran kepada kita. Dalam suatu sabda beliau, kata Rasulullah, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah. Allah mewajibkan puasa atas kalian di dalamnya. Pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan-setan dibelenggu. Dan pada malam itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan pada malam itu, maka dia akan mendapatkan kebaikan pada malam itu. Nah, kaget kita tunggu pada malam. Nah, itulah kita tunggu. Jadi kita nih tingkatan puasa kita nih jangan lurus, kalau sekiranya ada pada akhirnya nanti di penghujung itu kita kejar satu malam yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, sekarang apa yang harus kita tambahkan nilai pahala kita di bulan Ramadan ini? Jadi pertanyaan kita, jangan cuma puasa saja. Ada hal-hal yang lain yang harus kita tambah. Apa antara lain? Apa antara lain? Ya, tadarus Al-Quran. Ya, malam. Kalaupun kita tidak sholat tahajud, nak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2 jadilah. Aku ditanya Pak Ustaz, kami ini kan sudah sholat witir di masjid. Lagi sholat tahajud lagi witir lagi, tidak usah lagi. Sholat tahajud kan lebih lemah lagi. 2 dapat 4 jadilah, selama ini 2 di bulan Ramadan 4. Atau pada kesempatan 6 di bulan Ramadan salat tahajud kita. Ujung cayoyonan bulan lain tak pernah salat tahajud Ramadan, biarlah orang ngomong macam itu. Penting niat kita ingin mengisi di bulan Ramadan ini dengan amal ibadah, dengan amal soleh kita. Apalagi pagi hari daripada sampai tidur bangun tak jam 8 salat. Nah, tahu niat sering berjaya. Tahajud itu tidak apa-apa, namanya lupa. Cara tua macam itu lupa biasa. Iya, bukan kok. Aku pengajar, mana lupa kan? Oh, gara-gara cara tua tadi tidak lama ketuanya. Lama tua ni kan, ngapun ketemu muda. Jadi itu ya, kalau kita lupa tidak apa-apa. Nah, makanya Bapak Ibu kan ini sedikit saya singgung masalah witir tadi. Ada yang mengatakan witir itu 3, harus 3-nya, tidak mesti. Bapak Ibu ya, saya baca buku dari beberapa buku saya baca, kemudian saya menyimak dari pendapat Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, kemudian Ustaz Basalama, Ustaz Yahya, bukan Yahya Waloni, Ustaz Yahya. Ya, itu menyatakan bahwa sholat Rasulullah SAW itu ketika beliau melaksanakan sholat witir itu 11 rakaat. Kalau kita hitung 11 itu memang ganjil, tapi pelaksanaan sholat itu 2. Tetap ini berapa baru? Berarti tinggal. Nah, boleh. Berarti kita melaksanakan sholat witir itu ada dikatakan dengan syafa'. Kata Ustaz Somad, witir itu merupakan salat syafa'. Kenapa syafa'? Berarti kita bisa melaksanakan sholat witir itu 21. Dengan niat ada sedikit perbedaan niatnya. Kalau 2 rakaat pertama usolli sunnatal minal witri, atau dikatakan usolli sunnatas syafa' minal witri rak'ataini lillahi ta'ala. Kalau kita katakan usolli sunnatal witri berarti 1 cuma kita laksanakan. Tapi kalau kita tambah dengan kalimat syafa' minal witri, berarti kita melaksanakan 2 rakaat. Itu banyak agak keliruan itu. Tapi kalau 3 rakaat sekaligus, enggak. Usolli sunnatal minal witri, usolli sunnatal witri salah rakaatin mustabil qiblati lillahi ta'ala atau ma'muman lillahi ta'ala. Ini kalau Pak Ustaz, ngapa dekat adaan? No, begitu. Ini bukan salat wajib. Salat sunat itu tidak ada adaan. Yang namanya ada itu salat 5 waktu. Jadi usolli sunnatan minal witri raka'ataini mustaqbil qiblati lillahi ta'ala, atau
imam menilai ta'ala, kalau makmum menilai ta'ala. Jangan tambah ada nilai ta'ala, itu salat sunnah. Walaupun kecil macam itu Pak, masih berulang juga banyak warga kita yang keliru. Itu agak lain macam itu. Jadi kalau dikatakan kita di sini berapa? 21. Tidak witirnya. Langsung 3. Nah, kalau 3 berarti langsung usolli sunnatul witir salah rakaatin mustaqbil qiblatin. Kalau imam, kalau mau menilai ta'ala. Itu tetap pelaksanaannya. Kalau ada 21 seperti saya katakan tadi. Tapi kadang-kadang uang ini meninggalkan musola, meninggalkan masjid. Nah sayang, kata beliau, kalau kita meninggalkan sholat witir pada waktu sholat tarawih itu sangat rugi. Kenapa? Karena kaitan sholat tarawih dengan witir itu satu kesatuan. Kalau masalah sholat tahajud tidak menjadi masalah. Kenapa? Sudah kita ganti di sholat tarawih witirnya itu. Sedangkan sholat tahajudnya tetap sholat berjalan. Tidak harus kita sholat tarawih lagi. Tidak ada la witrani minal witri. Tidak ada 2 witir dalam satu sholat. Sudah dikatakan seperti itu. Kalau kita sudah sholat witir di tarawih, sudah sholat tahajud, tidak melaksanakan sholat tahajud saja, tidak sholat witir, kecuali Pak Haji tadi lupa. Ya, kalau lupa tidak apa-apa. Nah, ini gambar kepada kita. Jadi hal-hal yang masih kecil, hal yang perlu kita pahami itu Bapak Ibu perlu kita bahas. Apalagi kita sholat tahajud, sholat duha. Nah, yang perlu lagi kalau seandainya Allah berikan kelapangan rezeki kepada kita, tidak ada salahnya di bulan Ramadan ini banyak-banyaklah kita bersedekah. Kan masih tetap berjalan kan? Yang puasa di masjid kan? Nah, buatnya ada aturannya tak? Digilir tak? Nah, digilirkan yang antar ke makanan untuk yang berbuka puasa di masjid ini. Besar pahalanya Bapak Ibu. Alhamdulillah kalau sudah berjalan. Kemudian namanya dalam kehidupan kita tidak pernah merasa kita ini cukup, tapi setidaknya kita harus pandai-pandai bersyukur terhadap apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Jangan sampai kita merasa selalu kekurangan, padahal kita melihat di belakang kita masih banyak yang lebih susah daripada kita. Kita syukuri dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tetap kita berusaha. Nah, sebab kita dengan datang bulan Ramadan ini kita berharap ya kita tidak lagi ada perasaan biasa dari Ramadan. Tidak, hilangkan perasaan itu. Kita timbulkan gairah kita, semangat kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Sebab saya katakan tadi, untuk tahun depan apakah saya ini masih akan bertemu? Nah, itulah kita katakan bahwa Ramadan tahun 14 Hijriah ini adalah Ramadan terakhir bagi hidup saya. Kalau kita berpikir demikian, insyaallah malas-malasnya ibadah anak puasa itu akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Ada semangat yang terpacu dalam diri kita untuk berpuasa itu. Kan baru hari ketiga. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dengan ibadah Ramadan tahun ini, dan Allah tetap berikan menjaga nilai ibadah kita, keimanan kita, kesehatan kita, dan yang paling pokok lagi, cak kita tua-tua ni mak aja nak ngajar itu jangan terlalu galak sering minum makanan hangat, berarti minum es teler kamu. Iya, cak kita tua-tua ni banyak minum banyu hangat kuku macam itu lah. Iya, banyu teh ada apa-apa hangat kuku. Banyu teh, banyu kopi campur es. Mabok kamu. Ya, badanlah panas. Makan tadi, tiba-tiba dia ada yang dingin. Rusak kalau ulu hati ini makanan. Sudah banyak kejadian. Akhirnya banyak terjadi operasi batu empedu. Mabok, makan panas tiba-tiba dingin. Apalagi ditambah dengan jeroan. Langsung merencak kita ini kurangi makan macam itu. Jadi, syukurlah man. Jarang beli apa duit nak beli. Alhamdulillah. Ini kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu ya. Akhirnya saya mengajak kita semua, mari di bulan Ramadan tahun 14 Hijriah ini kita tingkatkan amal ibadah kita, amal soleh kita, untuk lebih kita giatkan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami kira ini saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kalaupun dalam penyampaian kami kurang berkenan, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampunannya.
dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.